Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu dan selalu banyak rezekinya, dan semoga apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Balik lagi nih di channelnya si Cupu nih. Ini lagi anget-angetnya nih. Orang-orang pada bahas tentang Vario 160 nih guys. Masih anget banget, masih grace banget. Nah, di video kali ini gue mau mengkomparasi antara Vario 160 dan Vario 150 versi sebelumnya ya guys. Kira-kira ada apa aja sih yang di-upgrade di Vario 160 ini? Nah, yang pasti kalau dari segi body, dilihat dari depan tuh tambah keker, tambah gede gitu ya guys, tambah berbobot gitu. Kita mulai dulu dari bagian headlamp ya, yang mencolok banget. Nih bagian headlampnya lucu nih kalau menurut gua. Untuk Vario 160 ini seakan-akan tuh headlamp dari Vario 150 versi sebelumnya itu ditambahin kayak body tambahan ya. Atau kalau di mobil mungkin dibilangnya body kit gitu kali ya. Tapi kalau kita lihat secara lebih detail, kayaknya nih memang headlampnya nih agak beda guys dari 150. Bukan cuma ditambahin body kit aja. Yuk kita lihat dulu dari bagian depannya nih. Di bagian depannya kita bisa lihat nih LED bar untuk Vario 160 ini ada di bagian atas nih guys. Sementara untuk 150 ada di bagian bawah. Nanti kita lihat lebih detailnya lagi ya. Kita lihat lagi untuk bagian batok atasnya nih ya guys. Untuk bagian batok atasnya nih memang terlihat berubah total nih guys. Bisa dilihat ya di sini dia garis-garisnya lebih dinamis, lebih tegas, lebih sporty gitu ya. Kalau untuk yang Vario 150 kan biasa aja gitu ya lekukan-lekukannya, nggak terlalu seagresif 160-nya gitu. Untuk spionnya di sini nih justru lebih apa ya, kalau menurut gua untuk Vario 160 ini lebih simple jadinya. Kalau untuk yang 150 kan dia ada lekukan-lekukan garisnya seperti ini ya. Tuh. Bisa dilihat ada garis-garis yang bikin tambah eye-catching gitu. Tapi kalau untuk 160 kenapa jadi polos kayak gini ya? Di bagian samping kanan dan kirinya untuk headlampnya ini dia juga ada bodi tambahan nih guys, yang kayak tadi gue bilang. Di Vario 160 ini ada bodi tambahan dengan striping Honda ya di bagian samping kanan dan kirinya. Untuk bodi tambahannya ini ada dua layer ya guys, di bagian headlampnya dan juga di bagian bawahnya ya, di bagian decknya. Untuk bagian decknya di sini. Jadi ada warna hard plastik dan ada juga warna yang mengikuti bodinya kayak gitu guys. Ya guys, kita geser lagi ke bagian spakbornya nih. Untuk bagian spakbor dari Vario 160 ini terlihat berbeda banget dengan varian 150-nya. Untuk varian yang 150-nya kita lihat dulu dia seakan-akan nempel dengan bodi atasnya atau headlamp atasnya gitu ya. Jadi jarak antara roda dan spakbornya tuh seakan-akan ada gap yang agak jauh gitu. Tapi sedangkan untuk Vario 160 ini dia dibikin tuh agak ke bawah. Jadi seakan-akan spakbor untuk Vario 160 ini bukannya menyatu dengan bodi bagian atasnya, tapi dia lebih menempel ke bagian rodanya kayak gitu ya guys. Bagian kaki-kaki Vario 160 ini shocknya dia masih menggunakan shock teleskopik biasa sama dengan Vario 150. Kemudian untuk bagian rem cakramnya dia disc brake-nya nih berubah nih guys dibandingkan dengan Vario yang varian 150-nya. Dia lebih sederhana aja nih untuk yang 160. Kemudian kita geser lagi ke bagian rodanya nih guys. Untuk bagian velgnya dia mengalami perubahan nih dari varian 150-nya. Untuk yang 160 ini dia lebih kayak apa ya, lebih kelihatan banyak gitu palang-palangnya kayak gitu. Dan lagi-lagi dia sudah mengalami upgrade juga di bagian lebar velgnya ya. Jadi dia agak lebih lebar dibandingkan varian yang 150-nya. Tapi masih sama-sama menggunakan velg ring 14 kayak gitu guys. Kemudian kita geser lagi, lihat lebih detail di bagian headlamp dari Vario 160 ini nih guys. Untuk Vario 160 ini headlampnya semuanya sudah menggunakan LED guys. Nah ini yang tadi gue bilang ya, untuk Vario 160 ini dia LED barnya atau DRL-nya ada di bagian atasnya, nempel di bagian atas. Sedangkan untuk Vario 150 dia ada di bagian bawahnya guys. Nah ini guys tampilan lebih detailnya lagi untuk headlamp dari Vario 160 dan 150. Kalau kita lihat lebih detail lagi, dia tuh sebenarnya berbeda guys. Walaupun sekilas memang terlihat sama gitu ya, seakan-akan tuh ini headlampnya masih sama nih kayak 150 sebelumnya. Tapi kalau kita lihat lebih detail nih kayak gini nih, nah ini baru kelihatan nih, ternyata memang untuk varian 160 ini berbeda dengan 150. Contohnya di bagian tarikan ujung dari headlampnya nih guys. Untuk Vario 160 dia meruncingnya kayak gini ya. Di bagian bawahnya dia lurus kayak gitu. Sedangkan untuk varian 150-nya dia tuh kayak ujung pedang gitu. Jadi runcing kayak gini nih ya. Untuk bagian bawahnya dia masih ada lekukannya lagi kayak gitu. Ini perbedaan pertama. Kemudian perbedaan yang selanjutnya adalah untuk varian yang 150-nya kalian bisa lihat nih. Dia tuh mikanya di bagian sennya ini dia ada mika buram nih. Nah, sedangkan untuk Vario 160 dia udah nggak ada tuh namanya mika buram di bagian sennya.
Jadi dia polos bening gitu aja, kristal multi reflektor. Oke, kemudian kita lihat lagi ke bagian speedometernya nih guys. Untuk bagian speedometernya kalau gue lihat-lihat sih memang kalau sekilas tuh kelihatannya berubah total gitu. Tapi kalau kalian lihat lebih detail, sebenarnya cuma ada perbedaan di bagian tarikan-tarikan garis dari bodi dekat speedometernya gitu guys. Kalau untuk yang 160 kita lihat ya, dia tuh garis-garisnya lebih tajam, lebih dinamis juga, dan dia seakan-akan tuh speedometernya masuk ke bagian dalam ya. Tapi kalau untuk yang varian 150 dia seakan-akan speedometernya tuh rata dengan bodinya kayak gitu, jadi nggak kelihatan masuk ke dalam. Kalau kita lihat di bagian pencetannya atau tombolnya ini memang seakan-akan tuh sama ya, masih sama aja dengan varian 150 yang sebelumnya. Nah untuk speedometernya kita coba lihat lebih detail ya. Nah kalau kita lihat di sini garis-garisnya tuh mirip banget sama varian 150-nya. Dan juga bisa dilihat nih untuk di layar LCD-nya dari speedometernya ini juga panjang dan lebarnya tuh kayaknya tuh sama aja gitu ya. Dan penempatan-penempatan dari jam, terus angka speedometernya, kemudian juga ada real time konsumsi BBM-nya, dan juga bar bensinnya juga di posisinya di sebelah kiri. Itu sama aja tuh guys. Kalau dilihat dari foto ini dia cuma beda di bagian background dari speedometernya. Untuk yang varian 150 ini dia backgroundnya lebih birunya lebih agak terang ya. Sedangkan untuk varian 160-nya ini dia background belakangnya tuh lebih gelap birunya. Kemudian kita lihat lagi di bagian rumah kuncinya ya guys. Untuk Vario 150 dan 160 ini sama-sama menggunakan keyless nih guys. Kayak gini ya bentuknya, dan untuk bentuk rumah kuncinya ini sama persis antara 150 dan 160. Kita nggak bisa bahas lebih detail lagi ya untuk bagian rumah kuncinya ini. Masih di bagian decknya nih guys. Untuk bagian deck sebelah kiri dari Vario 160 ini dia sudah model laci tertutup nih ya guys. Kemudian di bagian dalamnya dia juga sudah ada power outletnya nih guys. Dan yang kerennya lagi, power outlet dari Vario 160 ini dia udah dilengkapi dengan soket USB ya, USB Type A. Jadi kalau kalian mau ngecas gadget kalian nih, tinggal langsung colokin aja nih guys ke bagian power outletnya tanpa harus menggunakan adaptor tambahan lagi. Kemudian kita lihat lagi nih guys, bagian bodi sampingnya. Walaupun sama-sama memiliki garis yang tegas dan dinamis dan sporty juga nih, tetapi kalau kita lihat di sini ada perbedaan antara Vario 150 dan 160-nya. Untuk Vario 150 di sini dia ada lekukan lagi ke bagian dalamnya nih guys. Kemudian keluar lagi kayak gitu ya. Jadi dia membentuk sudut. Dan untuk body dari Vario 160 ini walaupun dia ada tekukan garis ke dalam, tapi dia nggak ada namanya garis yang keluar lagi. Jadi nggak ngebentuk sudut yang tajam kayak body Vario 150-nya guys. Dan juga untuk Vario 160 di bagian ujung deck bawah yang bagian depan ini dia ada tambahan seperti body lagi ya, body part tambahan kayak gitu. Sedangkan untuk 150 dia nggak ada. Kemudian juga kalau kita lihat di bagian behel belakang nih ya guys. Untuk bagian behel belakang ini sepertinya juga ada perbedaan antara Vario 150 dan 160. Kalau Vario 150 ini dia lebih runcing ya ke belakang, di bagian ujung belakangnya dia lebih runcing kayak gitu. Sedangkan untuk Vario 160 ini di bagian belakangnya justru dia nggak runcing, dia ada bagian yang flat lagi gitu. Jadi nggak benar-benar runcing kayak Vario 150. Nanti kita lihat lebih detailnya ya. Nah ini kita lihat foto Vario 150 dan 160 sama-sama dari sudut bagian belakang ya. Kalau kita lihat di sini, nah ini tadi body yang tadi gue bilang ya, body samping ini untuk Vario 160 ini dia nggak ada tarikan ke depan lagi ya guys. Sedangkan untuk 150-nya dia ada tarikan lagi ke depannya. Kemudian juga kita bisa lihat di bagian stop lampnya untuk 160 ini dia sangat berbeda dengan 150 ya. Dia tuh lebih ke menyipit gitu ya, menyipit tapi dia nggak sampai ujung atas kayak gitu. Karena kalau untuk yang 150 kan dia di bagian belakang atasnya ini bener-bener full stop lamp ya kayak gitu sampai ke bagian ujung atasnya. Sedangkan untuk yang 160 ini di bagian ujung atas dari stop lamp ini dia ada body part nih. Jadi nggak semuanya stop lamp kayak gitu. Dan dia lebih mengotak juga sini, agak lebih mengotak sedikit dibandingkan dengan yang 150-nya. Dan untuk Vario 160 ini juga sudah menggunakan LED nih guys untuk bagian stop lampnya. Dan di bagian decknya kalian bisa lihat nih untuk varian 160 ini sangat berbeda dengan varian 150-nya. Kalau untuk yang 150 dia kan masih menggunakan laci terbuka ya. Sedangkan untuk yang 160 ini untuk laci sebelah kanannya dia masih menggunakan laci yang terbuka. Sedangkan untuk yang kirinya dia sudah menggunakan
laci penyimpanan tertutup. Untuk bagian roda belakangnya sama kayak yang depannya. Untuk yang 160 ini dia lebih lebar dibandingkan dengan 150-nya. Untuk Vario 160 ini dia ada dua versi ya, CBS dan ABS. Nah, untuk yang CBS itu dia memang sistem pengereman belakangnya masih menggunakan tromol nih guys. Tapi untuk varian yang ABS-nya, untuk sistem pengereman belakangnya dia sudah menggunakan rem cakram nih guys. Kita lihat lagi untuk bagian kickstarternya. Nah, ini Vario 150 dan 160 ini sama-sama tidak ada kickstarternya karena memang menggunakan keyless ya, rata-rata tuh Matic Honda yang sudah menggunakan keyless itu pasti nggak ada kickstarternya. Nah, ini yang bikin repot juga sih kalau memang akinya habis kayak gitu ya. Yang tadi gue bilang ya, di sini bisa terlihat lebih jelas nih perbedaan tekukan garisnya yang membuat sudut untuk Vario 150 dan yang tanpa sudut untuk Vario 160. Dan untuk Vario 160-nya kalian bisa lihat lebih detail nih di bagian bezelnya tuh ya, kalian bisa lihat tuh. Untuk bagian belakangnya dia flat kayak gitu ya. Nah, untuk bagian ban belakangnya ini bisa kalian lihat lebih detailnya nih guys ya. Perbedaan antara 150 dan 160. Kalau yang 160 ini lebih kelihatan tuh ya, palang-palangnya tuh cabang-cabangnya lebih kelihatan lebih banyak dan lebih lebar juga dibandingkan dengan yang 150-nya guys. Untuk Vario 160 ini tentunya sudah dilengkapi juga dengan bagasi di bawah jok guys. Sedangkan untuk kapasitas bagasinya ini gue lihat-lihat tuh masih mirip dengan 150-nya, yaitu berkapasitas 18 liter guys. Sedangkan untuk tangki BBM-nya untuk Vario 160 ini kapasitas tangkinya itu 5,5 liter guys. Masih sama sih kayak varian yang 150-nya. Nah, di bagian knalpot ini kelihatan beda banget desainnya antara yang 150 dan 160-nya nih guys. Kalau yang 150 tuh dia lebih mengotak ya guys, dan tarikan-tarikan garisnya tuh lebih tegas gitu, kelihatan kotak-kotaknya. Nah, sedangkan untuk yang varian 160 ini kalian bisa lihat nih dia lebih gepeng dan lebih oval. Dan kalau gue lihat-lihat nih knalpot dari Vario 160 ini mirip-mirip kayak knalpotnya PCX 160 nih guys. Dan untuk Vario 160 ini juga masih menggunakan swing arm ya guys, meskipun masih menggunakan sistem single shock ya guys, belum double shock. Nah, ini guys gambar stop lampnya yang lebih detail lagi dan lebih dekat lagi nih guys. Nah, kelihatan kan perbedaan antara 150 dan 160-nya nih. Untuk bagian sennya antara Vario 150 dan 160 ini kelihatannya sih sama aja nih guys ya. Mungkin bisa common part kali ini ya. Dan kalau dilihat-lihat nih di bagian spakbornya untuk Vario 150 dan 160 ini kayaknya sama aja tuh, dari bagian spakbor atas nih ke bawah tuh sampai sennya sampai mata kucing dan lain-lain itu kayaknya masih sama aja. Mungkin bisa common part ya antara 150 dan 160. Nah, yang terakhir nih guys, ngomongin soal mesin nih guys. Pastinya untuk Vario 160 ini mesinnya sudah di-upgrade ya. Sudah jelas-jelas namanya Vario 160. Pastinya cc-nya 160 cc. Dan juga untuk Vario 160 ini sudah dilengkapi dengan sistem ESP Plus. Kalau yang 150 kan masih ESP biasa ya. Nah, ini ESP Plus ini benar-benar mirip sama PCX 160 ya guys. Nah, ada lagi nih guys, perubahan di Vario 160 ini yang benar-benar berbeda dengan varian yang 150-nya, yaitu ada di bagian rangkanya nih guys. Nah, untuk rangka dari Vario 160 ini sudah menggunakan ESAF ya, atau Enhanced Smart Architecture Frame, yang digadang-gadang lebih ringan dan juga lebih fleksibel di jalan nih guys. Dan untuk frame-nya sendiri yang kita lihat di depan ini nih, untuk berat dari frame-nya sendiri memang ada perbedaan ya. Untuk frame E-Safe ini lebih ringan dibandingkan frame dari Vario 150 yang lama ya guys. Kemudian juga lekukan-lekukan dari frame-nya ini atau rangkanya ini untuk yang Vario 160 ini terkesan lebih compact gitu ya. Jadi nggak kelihatan banyak sambungan-sambungannya kayak gitu guys. Nah, mungkin desain dari frame yang kelihatan compact ini tuh yang bikin handling dari Vario 160 ini yang digadang-gadang lebih fleksibel dan lebih enak gitu untuk nikung-nikungnya, nyalip-nyalipnya dari Vario 160 ini guys. Oke, kemudian kita lanjut lagi ke bagian spesifikasi mesin nih guys. Spesifikasi mesin dari Vario 160 ini kita bisa lihat nih guys ya. Dia tuh sudah menggunakan ESP Plus pastinya,
dan juga sudah menggunakan 4 klep ya guys, sama dengan mesin dari PCX 160, dan sudah berpendingin cairan pastinya, sudah menggunakan injeksi juga, dan kapasitas mesinnya itu 160 cc ya guys. Bener nggak sih mesin dari Vario 160 ini adalah mesin yang dibawa dari PCX 160 bulat-bulat dan dipasang ke Vario 150? Ternyata ada bener dan ada enggaknya juga guys. Dibilang bener ya memang speknya mirip-mirip gitu guys, tapi dibilang enggak juga ya bener juga guys, karena kalau dilihat dari power dan torsi maksimumnya ini agak sedikit berbeda nih antara Vario 160 dan juga PCX 160 guys. Untuk Vario 160 ini power maksimumnya itu ada di 11,3 kW di 8.500 rpm guys. Sedangkan untuk PCX itu power maksimumnya itu ada di 11,8 kW di 8.500 rpm. Torsi maksimum dari Vario 160 ini adalah 13,8 Nm di 7.000 rpm. Nah, sedangkan untuk torsi maksimum dari PCX 160 itu ada di 14,7 Nm di 6.500 rpm. Nah, kalau kita lihat-lihat meskipun kedua motor ini menggunakan cc yang sama mesinnya ya, antara Vario 160 dan PCX 160 ini ternyata memiliki power dan torsi yang berbeda guys. Itu menunjukkan bahwa memang racikan mesinnya tuh berbeda gitu, dibikin beda. Jadi nggak sama persis ya guys. Nah, untuk pembahasan spesifikasi mesin dari Vario 160 ini kurang lebih kayak gitu ya guys. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa baca-baca aja di sini. Untuk harga dari Vario 160 ini tipe CBS itu dibanderol dengan harga on the road Rp25.800.000 on the road Jakarta ya guys. Dan untuk Vario 160 tipe ABS itu atau tipe tertingginya itu dibanderol on the road Jakarta itu seharga Rp28.500.000 ya guys. Nah, bisa dilirik tuh buat kalian yang memang lagi ngincer Vario 160 ini, yuk buruan nabung dan jangan ketinggalan nih. Yuk langsung aja datang ke dealer Honda yang ada di wilayah kalian masing-masing dan kalian bisa bawa pulang deh Vario 160. Oke guys, sekian dulu review gua kali ini tentang Vario 160 compare dengan Vario 150. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share juga nih ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga kasih komentar di bawah, kasih informasi-informasi tambahan yang menarik tentang Vario 160 ini guys. Dan kalian mau pilih mana nih, Aerox atau Vario 160? Komen aja di bawah. Dan jangan lupa juga nih, subscribe channel ini supaya gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Sekali lagi guys, gue ingetin, stay safe, stay healthy. Bye-bye.